sudah disiapkan semua, tapi bahan yang dimasaknya berupa material organik tidak ada. Coba bayangkan, apa jadinya? Mungkin nggak ada nutrisi untuk tanaman. Sedangkan di tanah tersebut, sangat sekali miskin hara, misalkan jenis tanah konsolik merah kuning, yang hara dari bahan organik itu tidak ada di situ. Lihatnya saja yang tinggi ya. Nah, berarti antara hoki juru masak, ini analoginya ya, kemudian teknologi itu peralatannya ada di dalam ekofarming ini, kemudian bahan organiknya harus kita sediakan. Makanya adanya nutrisi yang sering saya sampaikan di grup-grup ya, nutrisi ekofarming. Nah, berarti ada padang 30 kg. Nah, itulah tujuannya untuk bahan meskipun 30 kg di dalam sawit untuk 1 hektar itu bisa ada kenaikan. Nah, makanya di sini pertanian menurut konsep ilahiyah ya yang dicetuskan oleh Abu Ja'far Ibnu Al-Awwam itu tidak akan lepas dari peternakan. Karena itulah konsep ilahiyah. Jadi tanah-tanah yang sudah teracuni, baik itu pestisida kimia, pupuk anorganik, itu bisa lagi hidup. Pertama ada teknologi mikroba, yang kedua ada bahan material organik yang dikembalikan lagi ke sawah, atau sebut saya organik tadi. Nah, makanya inilah sangat menentukan. Jadi di dalam kitab Al-Filah Ibnu Al-Awwam, seorang tokoh pencerah pertanian di Andalusia dulu, Spanyol, yang dulu dilanda krisis. Nah, setelah dikaji menurut keilmuan dan data-data empiris dari Al-Quran, maka ketika itu Andalusia bisa bangkit dari keterpurukan krisis pangan. Sampai sekarang Spanyol itu adalah eksportir terbesar minyak zaitun terbaik di dunia. Andalusia dulu namanya ya. Nah, itulah dari catatan Ibnu Al-Awwam. Nah, kita pun sama merujuk ke sana. Karena panduan inilah, karena beliau itu yang menemukan pertama kali pertanian sehat dalam lingkungan. Jadi tahun 600 Hijriahan. Nah, konsep eco farming pun sama ke sana. Meskipun ketika itu belum ada yang disebut dengan teknologi mikroskop ya untuk meneliti. Tapi Ibnu Al-Awwam atau Abu Ja'far Ibnu Al-Awwam bisa memprediksi di sini ada makhluk terkecil yang bisa menyuburkan tanah, yaitu mikroba dan sendawan. Kalau sekarang yang terkenal ya trichoderma ya. Trichoderma itu bisa bersifat antagonis, bisa bersifat fitohormon, bisa sebagai pengurai bahan organik, bisa sebagai biofertilizer. Nah, itulah dasarnya dari teknologi mikroba. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai produk eco farming ya. Jadi jangan sampai salah pengaplikasian. Dan alhamdulillah setiap hari laporan testimoni mengenai keberhasilan semakin mampu para mitra ini semakin pandai, alhamdulillah ya. Jadi ada yang saling mengingatkan gitu kan. Jadi kalau biasanya yang baru join pertama ini ngelihat eco farm ini gatal harus diapain, akhirnya dibuat biang tanpa tujuan yang jelas, kemudian ditambahkan gula. Nah, ketika ditambahkan gula difermentasi, diaplikasikan ke tanaman, sudah dipastikan menguning. Kenapa? Glukosa itulah yang akan menutup stomata. Makanya jangan salah aplikasi. Prinsipnya itu ya. Jadi produk bagus harus diikuti dengan SOP yang tepat. Inilah eco farming. Nah, kemudian satu lagi, ketika kita memacu pertumbuhan dengan menggunakan pupuk organik seperti eco farming. Nah, dulu pun kita, saya pribadi sudah mendampingi beberapa mitra, ada grup-grup binaan ya. Nah, rata-rata 65-70% itu yang ditanyakan serangan hama dan penyakit. Nah, disitulah kita berpikir dengan manajer support system. Jadi dulu sebelum adanya produk pengendali hama dan penyakit ramah lingkungan berupa EcoPlant Protector, jadi kita masih merekomendasikan mengekstrak, dan akhirnya membuang-buang waktu. Nah, alhamdulillah kita ngobrol panjang dengan owner juga bahwa eco farming harus didampingi dengan pengendali hama dan penyakit yang ramah lingkungan. Dan alhamdulillah di ACC oleh owner PT BES, kemudian lahirlah produk EcoPlant Protector ini sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman yang berbasis mikroorganisme mikroskopis
yang terdiri dari 3 cendawan dan 2 bakteri ya, yang dipublikasikan ya. Nah, inilah sebuah teknologi untuk memperkuat brand ekofarming. Dan alhamdulillah dari grup yang sudah kita dampingi 24 jam ya grupnya ya. Nah, terkadang saya bangun jam 2 suka kalau ada yang lihat saya jawab berarti itu sedang apa namanya? Ya, sedang persiapan sholat. Itu ada kesempatan saya jawab pertanyaan secara prinsip, ada yang terjawab dan tidak. Ya boleh, yang penting semua pertanyaan insya Allah dijawab semua. Karena di tim konsultan itu saya tidak sendiri. Jadi ada beberapa yang bantu nanti menjawab. Ya. Nah, kemudian EcoPlant Protector ini ya, dengan eco farming ini dua-duanya adalah teknologi mikroba. Ya. Eco farming bersifat promotor ya, pemacu pertumbuhan. Nah, EcoPlant Protector bersifat inhibitor untuk menghambat laju pergerakan yang disebut dengan mikroba dan cendawan patogen yang bersifat menyebabkan penyakit pada tanaman. Nah, bedanya EcoPlant Protector ini di dalam pengaplikasiannya tidak harus dibiarkan bermalam-malam. Cukup 10 menit saja, itu pun hanya sebatas untuk membuat larutan supaya homogen. Jadi satu saset ya, kan ini. Satu saset agen hayati ya, dimasukkan ke dalam botol 10 mili misalkan ya. Botol 10 mili. Nah, kemudian dimasukkan botol 100 botol yang berisi 100 ml air bersih ya yang kita pakai ya. Jadi air bersih itu definisinya tidak berbau, tidak berasa. Yang penting buat nyaman untuk mikroba ini dulu ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam 100 ml air. Nah, setelah masuk, kocok pelan-pelan. Nah, masukkan ke dalam tangki 14 liter. Nah, 14 liter inilah akurasi dan presisinya tepat. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangin. Itulah. Jadi akurasi itu kalau memanah itu dia tepat di tengah. Nah, kalau presisi itu nyaris tepat. Nah, ini dua-duanya ada pada Agensia Hayati EcoPlant Protector. Nah, kemudian cara pengaplikasiannya ini simple. Ya, tadi ya. Mulai dari pemilihan air yang dipakainya. Karena ada beberapa yang menggunakan air di sawah yang di situ ada botol-botol bekas racun, bekas ini, bekas itu ya. Sebetulnya begini ya. Penggunaan racun kimia sintetis dengan agen hayati itu siapa yang menang kalau ada pertanyaan? Ini jawabnya 0-0. Tidak ada yang menang. Contoh misalkan gini ya. Racun bisa menetralkan agen hayati. Tapi satu yang tidak bisa dinetralkan adalah bakteri dari jenis Pseudomonas fluorescens. Nah, Pseudomonas fluorescens inilah yang akan menetralisir racun tersebut. Makanya jangan coba-coba menyatukan aplikasi EcoPlant Protector dengan racun kimia sintetis. Inilah sebuah terobosan untuk mendampingi eco-farming di lahan, pengendali hama dan penyakit tanamannya. Saya di sini tidak akan bercerita tentang, mohon maaf ya, bakterisida, fungisida, insektisida, sida yang lain. Yang jelas, cukup dengan EcoPlant Protector saja, hama dan penyakit, kalau hama dari kelas insekta, ya, ordonya beda-beda, ada Lepidoptera, ada Diptera, Tera, seperti apa namanya, Thrips ya, kemudian Diptera itu lalat-lalatan, kemudian Lepidoptera itu adalah kupu-kupu, itu semuanya bisa teratasi dengan ini. Nah, makanya kandungan yang 3 tadi, mulai dari Gliocladium, ya, Gliocladium itu bersifat antagonis. Antagonis itu adalah kalau di sinetron apa namanya, peran yang tidak disukai oleh siapapun. Nah, ini pun sama. Gliocladium itu tidak disukai oleh cendawan patogen. Makanya Gliocladium ini mampu mengatasi yang namanya Fusarium oxysporum. Tapi aplikasinya di pratanam dulu. Nah, makanya nanti saya akan ceritakan bagaimana cara pengaplikasian mulainya dari mana. Nah, kemudian Gliocladium inilah yang bisa menjadi agen antagonis
terhadap cendawan lain yang bersifat patogen pada tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Jadi sudah Allah ciptakan dari jenis Gliocladium ya. Gliocladium ini bisa mengatasi Rhizoctonia solani yang disebut rebah kecambah dan pick off, kemudian Fusarium oxysporum. Jadi ciri Fusarium oxysporum itu pangkal batang yang dekat tanah itu apa namanya, mengering. Nah, makanya nutrisi tidak akan naik ke atas karena akar dan pangkal batangnya sudah diserang oleh Fusarium oxysporum, disebut layu fusarium. Nah, ada pada pisang, kemudian ada pada tanaman hortikultura berupa apa namanya, cabai, kemudian pada tomat. Nah, makanya nanti kita bagaimana cara pengaplikasinya akan kita bahas nanti. Nah, kemudian yang bisa mengatasi itu semua, penyebab cendawan dan mikroba atau bakteri patogen, itu salah satunya adalah Gliocladium. Nah, yang kedua, agen entomopatogen, atau sebelum ke agen entomopatogen, ada yang disebut dengan trichoderma ya. Trichoderma yang sudah disampaikan oleh formulator itu di dalam Agensia Hayati, itu ada 3 ya. Jadi trichoderma itu genus ya. Genus, spesiesnya ada 3. Ada Viridae, Coningi, dan Arijanum. Nah, ini tidak semua produk bisa masuk trichoderma ke dalam satu jenis saset ini. Jadi kalau dikembangkan ini sebetulnya banyak sebetulnya. Cuma yang kita bahas ini adalah genusnya saja dulu. Jadi 3 cendawan dan 2 mikroba atau bakteri. Nah, kemudian trichoderma ini dia bisa bersifat sebagai hiperparasitisme. Jadi hidupnya ini bisa merusak cendawan lain dan masuk ke dalam jaringan cendawan lain, pipa dan miseliumnya, kemudian menghancurkan badan cendawan patogen tadi, dihancurkan oleh pipa dan miseliumnya trichoderma. Berarti bersifat hiperparasitisme. Yang kedua bisa bersifat ya sebagai biofertilizer. Banyak kata formulator, tanah-tanah yang sudah apa namanya mengandung racun, kemudian bahan organik baru setengah jadi. Nah, itulah kerja dari trichoderma ini untuk apa namanya mengurai bahan organik tersebut untuk menjadi nutrisi tanaman. Nah, ini kadar dari trichoderma yang 3 ya, 3 spesies tadi, kan trichoderma itu genus tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, inilah yang akan ikut menggemburkan bersama teknologi mikrobanya ekofarming. Nah, selain itu juga bisa bersifat fitohormon, bisa menghasilkan hormon alami yang dihasilkan dari aktivitas trichoderma tersebut. Nah, kemudian dari trichoderma ini yang sudah saya pelajari juga dulu ya waktu zaman kuliah tentang mikroba tentang cendawan ini dahsyat sekali. Nah, makanya semua cendawan ya, cendawan yang bersifat patogen di sekitar rhizosfer itu di sekitar perakaran, itu mampu di blocking area oleh Gliocladium dan trichoderma. Nah, makanya di sini kinerja dari mikroba atau cendawan yang ada pada Agensia Hayati ini memang sifatnya ini sudah fighter semua. Siap tarung semua. Makanya tanaman-tanaman yang diaplikasikan melalui media tanam, kemudian diaplikasikan ke ke tanaman, itu responnya luar biasa. Karena memang agen hayati ini targetnya akan masuk ke dalam sistem jaringan tanaman. Sehingga disebutlah ecoplant protector tadi yang bisa memproteksi tanaman dari dalam ya. Masuknya lewat mana? Ujung meristem perakaran dan ujung meristem pertunasan. Nah, makanya diaplikasikan. Nah, nanti akan hidup berbarengan dengan tanaman. Nah, itu yang disebut dengan trichoderma. Yang ketiga adalah cendawan jenis Beparia bassiana. Beparia bassiana itu terkenal. Dia agen entomopatogen yang tugasnya bisa menginfeksi semua hama dari jenis serangga. Jadi, karena agen hayati ini bersifat
ada 3 tadi ya. Yang pertama bisa bersifat kontak. Jadi ketika pengaplikasian hama di sore hari, kemudian kontak. Nah, secara teorinya itu bisa berpekan-pekan. Tapi yang kita amati ya di kebun durian berjamaah, tempat training pertanian terpadu kita, insya Allah yang akan diadakan 19 September 2021, kita amati. Jadi tanaman-tanaman durian, tanaman pangan, hasil observasi kita. Jadi ketika itu ada belalang yang kesemprot. Nah itu hitungan 24 jam langsung badannya mengering. Dan terjadi dehidrasi dan akhirnya mati. Nah itu disebut dengan kontak. Nah kemudian kontak lambung. Karena memang agensi hayati ini masuk ke dalam sistem jaringan tanaman, ya melalui meristem perakaran tadi dan meristem pertunasan tadi. Nah ketika agen hayati ini sudah hidup bersama-sama dengan tanaman, ada hama yang berani makan. Baru sedikit dia udah di perut udah mulai nggak benar. Nah, maka Beauveria bassiana sebagai cendawan entomopatogen tadi akan berkembang di dalam jaringan pencernaan hama tadi ya, berupa kelas insekta tadi ya. Nah, kemudian hipa dan miseliumnya itu akan dijadikan inang ya, inang oleh Beauveria bassiana dan akhirnya bisa merenggut nyawa dari hama itu sendiri. Nah, disebutlah kontak lambung. Nah, yang ketiga sistemik. Sistemik tadi yang saya sampaikan mampu masuk ke dalam jaringan melalui meristem perakaran dan meristem perunusan dan masuk ke dalam sistem enzimatik tanaman. Itu yang kita amati di tanaman kubis di sekitar saung di sekitar saya ini yang kalau sudah melihat kubis ya. Jadi kubis itu sampai putih seperti ada lapisan zat lilin. Itu hama tidak ada yang berani mendekat. Nah, artinya itulah disebut dengan ekoplant protector. Jadi solusi cerdas dalam bertani mengendalikan hama dan penyakit itu tidak selamanya harus menggunakan racun berbahaya. Nah, itu dari jenis 3 cendawan. Kemudian dari jenis mikroba atau bakteri ya, ada disebut dengan Streptomyces. Nah, Streptomyces ini kita ketahui mampu menghasilkan senyawa antibiotik. Nah, senyawa antibiotik ini makanya ada beberapa testimoni ya, benih bibit padi yang sudah kerendam sampai kawan ini bagaimana gitu kan ya, sampai megang agen hayati dulu masih sampling, kemudian diaplikasikan disemprot yakin nggak yakin, dan alhamdulillah setelah diaplikasikan ternyata kinerja dari salah satunya dari Streptomyces tadi itu bisa memulihkan pelepah-pelepah yang busuk ya, pelepah-pelepah bibit padi yang busuk dan akhirnya kembali pulih. Nah, itu dari kinerja dari Streptomyces. Nah, yang ketiga adalah salah satu agen PGPR, plant growth promoting Rhizobacteria, itu Pseudomonas fluorescens. Nah, Pseudomonas fluorescens ini bisa menetralisir karbon residu kimia sintetis dari pestisida, kemudian residu dari pupuk-pupuk yang tidak terurai. Itulah mikroba yang tahan terhadap racun pestisida. Makanya kalau ada mitra menggabungkan antara ekoplant protector dan menggunakan racun pestisida, ya itu nilainya 0,0, percuma buang-buang uang saja. Yang 4 pasti keracunan, tapi yang Pseudomonas dia bisa menetralisir yang namanya racun pestisida kimia sintetis. Nah, makanya jangan digabungkan. Nah, makanya adanya ekoplant protector ini sebagai substitusi atau pengganti dari penggunaan pestisida kimia sintetis, ya. Jadi kalau berbicara pestisida kimia sintetis itu sudah mencakup semua, nggak usah diceritakan lagi yang pestisida yang lainnya. Ada funginya, ada inseknya, ada bakterisidanya, ada akarisidanya, ada nematisida, tidak usah diceritakan. Jadi ini all in semua. Makanya di sini ekoplant protector ini kita ingin membuang mindset itu semua. Jadi cukup sebagai substitusi pengganti racun kimia sintetis, intinya itu. Karena setelah kita pelajari bahwa di dalam aktivitas bertani itu kita bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi yang kita cari adalah keberkahan.
Jadi keberkahan dalam bertani itu kita sudah tidak lagi meracuni siapapun, ya, termasuk tanah, tanaman, hasil produksi yang kita tanam, dan orang terutama ada 4. Nah, dengan Agensia Hayati, silahkan coba. Saya di sini nanam kangkung aquaponik juga. Nanti kapan-kapan mau saya upload di channel YouTube saya bagaimana cara kinerjanya dan kemudian kinerja hormon organik. Ya, Insya Allah sudah di ACC owner PTBS juga untuk memperkuat brandnya Eco Farming. Jadi kalau hormon organik itu 36 asam amino, ya, kemudian mengandung sitokin oksidin gibelin dan paklobutrazol alami. Nah, itu kita aplikasikan pada daun, ya, kemudian pada tanaman perennial crop, hitungan 3 pekan itu bunga semua. Yang tadinya tidak bisa berbunga, itu keluar bunga semua. Nah, inilah brand untuk memperkuat eco farming, ya, supaya semakin dahsyat. Jadi ketika orang mencari kelemahan eco farming ini begini-begini, nah kita sudah ada produk pendampingnya untuk memperkuat brand itu sendiri. Ya. Nah kemudian satu lagi benih padi kumpai, Insya Allah ini benih padi masa depan Indonesia. Nah ini keluar dari labnya Pak Dr. F. Saifuddin sebagai formulator dari EcoPlant Protector dan pemulia padi kumpai. Nah, padi kumpai atau padi-padi yang lain, ada yang tembus di atas 12 ton. Ini bisa di atas 15 ton. Dan benih inilah yang sekarang dicari oleh orang. Banyak mitra, Pak, saya butuh benihnya saja. Kita tidak jualan benih. Karena beliau ini, pemulia ini, untuk menjadi benih seperti ini, perjalanannya panjang. Bahkan benih padi kumpai inilah nanti di grup, ya, terutama, akan kita sharing seperti apa nasinya. Karena apa namanya? Beras atau nasi yang memang sehat, ya, itu berbeda dengan beras-beras yang ada muatan masih ada unsur-unsur dari kimia sintetis. Nah, makanya nanti banyak testimoni mitra dengan menggunakan eco farming saja rasanya luar biasa. Nah, apalagi dengan pengendalian hamanya sebagai dengan EcoPlant Protector, berasnya beras kumpai, ini rasanya akan semakin dahsyat. Nah, makanya padi masa depan Indonesia ini sebenarnya sudah diminta oleh owner PTBS seperti apa, karena memang kedepannya ini sekarang masih berupa sampling, ya, masih tersedia di saya juga, dan alhamdulillah kemarin ke Sulawesi, ke NTB ada yang 10 paket gitu, ya, untuk 1 hektar. Jadi 1 kilo ini cukup untuk 1000 meter persegi. Nah, nanti setelah join atau bukan join, setelah order, nanti akan saya invite masuk ke dalam grup, ya, masuk ke dalam grup. Nah, di dalam grup nanti ada pemuliaannya langsung. Kita akan berdiskusi, kemudian di situ ada yang sudah 53 hari, ada yang sudah mau masuk ke 60. Nah, seperti apa itu padi kumpai itu? Jadi semua nanti sharing semua. Nah, ini padi kumpai ini insya Allah doakan mudah-mudahan secepatnya masuk ke sistem, ya. Jadi yang kita sediakan ini masih berupa sampling, ya. Karena perizinan breeder seed-nya, kemudian foundation seed-nya, stock seed dan extension seed-nya sedang dalam prosesnya. Jadi kalau ditanya ini label apa ini? Ini udah secara label kuning karena dari pemulihannya langsung. Gitu, ya. Nah, makanya yang penting ini benih banyak dicari orang, ya, intinya gitu, ya. Jadi ini produk yang sudah saya sampaikan tadi, ya, hanya pembuka saja. Pertama tadi eco farming jangan sampai salah aplikasi. Yang kedua EcoPlant Protector sebagai substitusi pengganti dari pestisida yang tidak ramah lingkungan, ya, terutama yang masih menggunakan bahan kimia sintetis. Jadi untuk mendampingi eco farming mengelih hama dan penyakitnya ini. Nah, kemudian benih padi kumpai tadi, ya, kemudian hormon organik tadi, ini pun sama sudah di ACC juga, sedang menunggu perizinannya. Nah, perlu disampaikan juga perizinan agen hayati ini yang sudah ada aturannya itu pupuk hayati, ya. Nah, makanya tulisan Pak Dr. F. Saifuddin ini atau jurnal Pak Dr. F. Saifuddin ini akan dijadikan rujukan dan insya Allah untuk membuka yang lainnya untuk membuat produk yang sama. Nah, ini makanya kita bersabar, mudah-mudahan secepatnya izin edar ini sudah keluar, ya, supaya cepat keluar gitu, ya.
Nah, kemudian jika izin edar ini keluar, nanti ada kejutan dari tim konsultan. Seperti apa gencarnya EcoPlan Protector ini bisa sampai ke luar negeri nanti. Nah, mungkin itu Mas Budi yang bisa saya sampaikan untuk pembuka, karena memang ini sesi tanya jawab. Masih ada waktu panjang, Mas Budi. Silakan di kawal lagi, Mas. Baik, Pak Wawan, terima kasih untuk pemaparan materi tentang EcoPlan Protector, tentang eco farming dan varietas padi kumpai. Tadi itu satu bungkus itu untuk berapa lahan, Pak, itu? Berapa luas lahan? Ya, jadi benih padi kumpai ini untuk 1 hektar dibutuhkan cukup 10 kilo saja. 10 kilo berarti 10 bungkus. Cuman kita paketnya ada 5 saset EcoPlan Protector, 4 saset hormon organik, dan masuk ke dalam grup pendampingan sampai panen. Jadi nanti kita dampingi terus, jadi kita sharing testimoni yang ada, apa kekurangan, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Nah, nanti kita akan terus kawal terus sampai panen. Ya, seperti itu. Itu di daerah mana aja bisa ya, Pak, ya? Nanti untuk pembinaannya sampai panen. Kalau pembinaan adanya di grup Kupai. 24 jam sama. Oke, baik Pak Wawan, kita lanjut ke sesi berikutnya, adalah sesi tanya jawab. Dari pembukaan atau materi yang disampaikan Pak Wawan, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya Pak Wawan ya. Nanti ini juga ada beberapa yang sudah resen, mungkin Bapak-Bapak yang resen mau bertanya nanti setelah beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari dari Bu Ali Hanafiah ini. Bagaimana cara fermentasi eco farming dengan kencing lembu dan kotoran lembu untuk tanaman sawit? Ini apakah bisa, Pak Wawan? Ya, kita langsung jawab ya. Iya, Pak. Jadi yang sudah saya buktikan, saya aplikasikan ya. Jadi urin ini kan tadi ya, hasil dari sekresi makhluk hidup ya, berupa apa namanya, zat yang harus dibuang ya. Nah, dari melalui sistem urinaria terutama ya. Nah, keluarnya hasil sekresi inilah masih berupa racun, berupa amoniak, urin. Makanya itu tidak bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Makanya di sini kalau ada yang iseng-iseng waktu kecil atau mencingin tanaman tiba-tiba mati, itulah dasarnya dari amoniak. Nah, tapi berbeda. Kencing bangun tidur dengan kencing setelah jam 9 ke atas itu berbeda. Karena hasil penelitian, kencing pertama ketika bangun tidur di manusia, ya, baik di manusia ataupun ternak, itu mengandung NO3 dia. Bukan amoniak. Nah, NO3 lah yang bisa memacu pembungaan. Itu ada hasil risetnya itu. Nah, tapi secara prinsip, urin yang digunakan minimal 7 hari sudah terjadi oksidasi atau penguapan dengan udara luar. Karena dengan sendirinya urin kalau disimpan itu akan mengundang bakteri Nitrosomonas, Nitrobakter, sehingga bau pesingnya, bau amoniaknya itu akan hilang. Nah, hilang inilah yang aman untuk pelarut eco farming. Nah, ketika diaplikasikan ke tanaman, baik ke tanaman pangan, ke daun ya, itu saya pastikan tidak akan menguning. Makanya senyawa yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman itu bukan berupa nitrogen langsung berupa unsur, tapi berupa senyawa yang disebut senyawa NO3 nitrat tadi. Nah, nitrat tadilah yang hasil dari NH3 kemudian dirombak oleh nitrosomonas menjadi NO2 ya. Ini hampir sama dengan konsep aquaponik ini. Nah, kemudian NO2 kemudian dirombak lagi oleh nitrobakter di alam ya, secara alami, kemudian jadilah NO3 senyawa nitrat. Nah, senyawa nitrat inilah yang mudah diserap oleh tanaman. Nah, makanya minimal 7 hari sudah kontak dengan udara baru bisa dijadikan pelarut biang eco farming untuk aplikasi ke daun. Caranya bagaimana? 1/10 tub ambil, nah maksimal di 1 liter. Karena kemarin baru nanam kumpai, ada mitra ya, Bu Nurjana di Hong Kong tuh. Beliau laporan bekas gigitan kumpai jajar legowo itu dimakanin, tercecer.
Kemudian saya rekomendasikan. Saya rekomendasikan sedikit, tidak banyak-banyak. Cuman beliau sampai 1 liter. Tapi tanamannya hijaunya cukup. Jadi penggunaan urea sudah tidak terlalu ditambahkan lagi, dan tikus tidak ada langsung. Nah, itu selama ini yang bisa saya simpulkan bagaimana cara pengendalian tikus di sawah yang paling gampang. Karena tikus itu curiga dari bau-bauan, dari suara, dari bekas binatang lain pun dia paling curiga. Makanya dari dari bau-bauan, dari bau ya tadi ya, dari urin ternak atau dari, itu menyebabkan mereka tidak nyaman berada di lokasi tersebut. Nah, ini salah satu sebelum ada eco farming sudah mengujikan ini di lahan-lahan tanaman pangan, terutama padi ya, itu efektif untuk mengendalikan tikus. Gitu, Mas Budi. Kalau untuk untuk sawit ya, bagaimana cara pembuatan nutrisinya? Ya boleh. Secara prinsip kandungan nitrogen pada urin itu berbeda-beda. Yang paling tinggi itu adalah urin kelinci 2,72% dibanding sapi, kambing, kemudian domba. Urin kelinci ya dewasa itu 2,72%, jauh lebih tinggi dia. Dan kalau diaplikasikan ke daun aman, gitu ya. Begitu Mas Budi, silakan. Baik, semoga Bu Ali Hanafiah bisa jelas ya untuk jawaban dari Pak Wawan. Berikutnya ini dari Bu Suharti ini mau tanya ini Pak Wawan, apakah bisa agen hayati dan eco farming diaplikasikan pada tanaman yang sudah berumur 1 minggu? Karena ada petani yang tanya ke beliau, ada tanaman petani yang sudah umur 1 minggu. Apakah bisa diaplikasikan agen hayati dan eco farming, Pak Wawan? Ya, kalau jawaban Pak Dr. F. Sepudin kalau tanya bisa atau tidak, ya pasti bisa. Cuman yang jadi masalah dari hasil optimalisasinya ini, gitu ya. Jadi antara mikroba yang ada pada eco farming dengan ecoplant protector itu bersifatnya berbeda ya, seperti yang saya sampaikan. Mikroba yang ada pada eco farming bersifat promotor, pemacu pertumbuhan, sedangkan di ecoplant protector bersifat inhibitor, ya, penjegal yang namanya serangan dari mikroba dan cendawan patogen. Nah, dulu pernah di skala lab dilihat oleh Dr. F. Sepudin sebagai formulator dari ecoplant protector ini. Jadi ketika digabungkan bersama, itu malah ada yang dorman. Jadi dorman itu tidak bekerja. Nah, maka di situ daripada hasil kinerjanya tidak optimal, maka ada selisih 2 hari. Nah, makanya di dalam tahapan pengolahan lahan dulu ya, dalam tahapan pengolahan lahan itu ada yang disebut dengan land clearing, pembersihan lahan dari gulma ya, gulma, semak. Setelah dibersihkan, kemudian ada pengolahan lahan, mau disingkal, mau diapapun boleh. Nah, kemudian ada penaburan pupuk kandang dulu, material organik berupa pupuk kandang ditebar. Nah, setelah ditebar, baru diaplikasikan dolomit. Nah, ini masih banyak yang bertanya, Pak, itu dolomit itu wajib nggak? Pak, kenapa dolomit begini-begini? Jadi dolomit ini perlu diketahui ya, dolomit ini adalah kalsium, magnesium, karbonat, ya, CaMgCO3 adalah hara makrosekunder. Jadi hara makrosekunder itu hara yang dibutuhkan kedua setelah NPK, kalsium, magnesium. Nah, tanaman kalau kekurangan kalsium itu kualitas buahnya berbeda. Karena kalsium ini dibutuhkan dalam jumlah banyak, tapi kedua setelah NPK. Gitu ya. Nah, kemudian kalsium, magnesium, sulfur. Nah, itu hara makrosekunder ya. Nah, kalsium dan magnesiumnya itu tujuan dari pengapuran itu pertama bisa menyesuaikan pH sesuai dengan komoditas yang kita tanam. Yang kedua, penyediaan pupuk hara makrosekunder yang memang di dalam kandungan eco farming tidak terlalu banyak. Nah, seperti NPK tadi kan. Nah, makanya pengapuran itu boleh diadakan ya, tujuannya untuk tadi ya, untuk penyediaan hara makrosekunder. Nah, jadi
intinya dari tahapan apa pengolahan lahan tadi, setelah dikapur ya beres, ya baru aplikasi yang namanya H-5 itu EcoPlant Protector dulu, 1 box untuk 1 hektar, ya 1 box untuk 1 hektar, aplikasikan ke lahan yang memang belum siap tanam, karena arahannya seperti itu, aplikasikan ke lahan yang belum siap tanam. Nah setelah diaplikasikan, ya dalam 1 box untuk 1 hektar tadi, ya, misalkan sawah misalkan, atau tanam pembuatan buat calon bedengan misalkan. Nah 2 hari berikutnya baru eco farming yang dibiangkan 6 tub dalam 1 liter pelarut, ya 6 tub dalam 1 liter pelarut, aplikasikan semua. Nah aplikasi eco farming ini lahan sudah siap tanam, jadi nunggu 2-3 hari berikutnya itu baru tanam no HST. Nggak masalah. Makanya material organik yang dipilihnya kalau bisa itu tadi apa namanya, pupuk kandang yang memang sudah matang supaya cepat terurainya dan untuk menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah itu tahapan pengolahannya ya, terutama di dalam aplikasi eco farming dan EcoPlant Protector. Jadi kalau ditanya bisa digabung nggak? Bisa jawabannya, cuman tidak akan optimal. Nah, makanya ke depan aplikasi dari eco farming, kemudian EcoPlant Protector, ya. Jadi nanti yang didahulukan ini, kenapa EcoPlant Protector duluan? Karena tugas dari EcoPlant Protector ini dari mikroba dan cendawannya atau agen hayati ini, itu akan menetralisir racun semua yang ada pada tanah-tanah yang sudah terkontaminasi oleh pupuk kimia sintetis dan pupuk anorganik ya, yang masih mengendap, yang sulit sekali diurai. Nah ini ada bagiannya adalah EcoPlant Protector. Nah setelah 2 hari berikutnya baru eco farming. Nah disitulah nanti mikroba eco farming akan diproteksi juga oleh agensi hayati. Makanya dasarnya teknologi EcoPlant Protector inilah kalau ada selisih interval 2 hari, nah ini saling menjaga semua. Tapi kalau dicampur dalam suatu larutan, itu kita tidak akan ada jaminan. Karena apa? Hasil observasi kita di lab, jadi ada rebutan glukosa dan ada yang dorman. Dorman itu berarti tidur, tidak bekerja. Nah, kemudian cara pengaplikasian kalau lahan kering bagaimana? Misalkan ini kan hubungannya dengan eco farming tadi. Jadi kalau kita mengaplikasikan di lahan kering, ya karena apa? Pasti akan dorman dulu. Karena memang mikroba ini akan aktif dalam kondisi lembab. Nah, sebetulnya berapa sih ini suhu yang bisa mematikan ini? Ini perlu saya sampaikan, ini hasil dari diskusi saya dengan formulator. Jadi agensi hayati ini bisa mati di atas 120 derajat, dahsyat ya. Dan minus 40 itu cuman tidur doang. Jadi ini tahan panas ini karena memang ada teknologi yang bisa memproteksi ini semua. Nah, makanya kemudian ada beberapa pertanyaan di grup nih. Kemarin ada juga Pak Anik ya, kalau ada deh. Jadi ada beberapa kemasan ketika dibuka kok ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Jangan khawatir. Itu adalah karakter dari warna yang dibawa oleh cendawan dan mikroba dari agensi hayati. Dan itu jangan, apalagi apa kayak kemarin ada yang dibuang, ada yang ini, tidak usah berpikir terlalu ke sana. Ini semua tetap masih hidup, silahkan larutkan dalam 100 ml tadi ya. Dan misalkan ada yang sudah menggumpal, itulah aktivitas makhluk hidup seperti ini. Nah makanya Pak Anik leader kemarin, beliau langsung setelah aplikasi ada bagian yang memerah ya, dominan warna merah, kemudian diaplikasikan ke terong, wah dahsyat, ulat pada mati semua. Nah itulah akhirnya kita bisa menyimpulkan. Jadi jangan terlalu khawatir dalam kondisi yang ada di dalam ini ya, karena ini makhluk hidup. Jadi ada pun yang dominasi warna merah, ada yang warna hijau dari trichodermanya, ya. Kemudian ada dari putih dari Buparia bassiana, ada dari Streptomyces. Itulah yang namanya mikroba yang kita gabungkan. Dan ini memang belum ada di Indonesia ini yang bisa menggabungkan 3 jenis mikroba tadi dengan 2 jenis mikroba dan 3 jenis cendawan. Jadi jangan khawatir, fokus saja ke hasilnya.
Dan bagaimana Pak, ini saya sudah semalaman kok tidak apa namanya, tidak larut-larut nih. Itu hanya media saja. Karena kalau mikroba atau cendawan kontak dengan air atau agen hayati ini ya, itu hitungan 10 menit saja sudah menyebar semua. Nah inilah dari 100 mili inilah nanti masuk ke dalam volume semprot 14 liter yang akan homogen di dalam tangki ya, nanti dibantu dipompa di tangki, aplikasikan langsung. Jadi jangan khawatir dengan kondisi kok Pak kayak dodol kok gitu. Ya itulah yang namanya makhluk hidup. Meskipun kedepannya akan kita terus perbaiki ya, tapi secara dari kinerja kemarin ada yang juga mengaplikasikan dan hasilnya alhamdulillah kinerja malah semakin dahsyat. Karena itu aktif semua. Nah kemudian ada beberapa di grup yang melaporkan, Pak nih setelah agen hayati tiba-tiba layu begini. Ya promotor ketawa semua. Kenapa ketawa? Karena sudah kita ujikan. Nih, contoh misalkan ini. Kalau kita mau mengujikan ya, 2 saset dibikin 1 liter, silakan siramkan ke tanaman. Kalau mati nanti saya ganti itu tanaman. Nah ini tiba-tiba ada tanaman mati, tanaman layu. Nah hasil observasi, hasil riset kita di lab, baik di lab maupun di lapangan, itu tidak akan ada. Bahkan kita sudah banyak bukti-bukti tanaman cabai, tanaman apa disiramkan semuanya kita sendiri. Kita tidak hitung efisiensi dulu ya. Ternyata agensi hayati tidak menyebabkan tanaman menjadi mati. Nah, ini harus disepakati semua gitu kan. Makanya saya bagi ada yang laporan seperti itu, saya suruh kaji ulang bagaimana. Ada yang bilang oh ya Pak bekas herbisida gitu kan. Nah, makanya di sini harus sesuai dengan SOP. Kita ini memperlakukan makhluk hidup yang akan bekerja untuk kita, terutama dalam penyediaan pangan aktual untuk hajat hidup manusia. Ya, ini bisa menyebabkan dehidrasi hanya untuk hama saja. Fungsi apa namanya? Fungsi seksual hama terganggu iya, fungsi sensorik hama terganggu iya, saraf pusat hama terganggu iya. Tapi untuk manusia tidak. Tidak usah khawatir. Dan ini adalah teknologi yang memang ada pada konsep ilahiyah yang akan kita sama-sama dakwahkan kepada petani-petani di Indonesia. Inilah sebetulnya jawaban yang selama ini dicari-cari orang dan wasilahnya melalui PTBS. Mungkin seperti itu Mas Budi ya. Baik, Bu Suhartini, mudah-mudahan tadi dari banyak yang disampaikan ada yang masuk ya. Kalau enggak nanti untuk rekamannya bisa ditonton ulang di YouTube. Memang ini sepertinya harus nggak hanya ditonton, harus ada yang dicatat nih materi Pak Wawan nih. Luar biasa. Ya. Karena harus ditonton, biasanya lewat. Ini ada beberapa yang raise hand ini, Bapak Ibu, Pak Pendi, Pak Siswanto, Pak Yanti Kasim. Silakan angkat tangannya siapa yang mau bertanya via kamera. Bagi yang raise hand mau bertanya, harap dinyalakan kameranya Bapak Ibu ya. Bagaimanapun kita lagi belajar menghadap ke guru, adabnya harus setidaknya ada kamera yang nyala. Bu Yanti Kasim, barangkali mau bertanya? Saya unmute dulu, Bu. Ya, silakan, Bu. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, perkenalkan Pak Wawan. Ya, Bu, silakan. Kameranya bisa dinyalain, Bu? Ya. Bisa, Pak, bisa. Nah, loh, pakai ini lagi. Nah, saya Ibu, Pak Budi, bukan Bapak-bapak. Oh iya, Ibu, maaf. Nama saya Yanti Kasim. Kebetulan Pak, saya adalah penyuluh pertanian. Wah, penyuluh pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin. Tempat tepatnya itu WKPP Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Oh iya. Ya, maaf Pak, ini saya nggak di luar, ininya di kamar karena saya lagi agak demam sih Pak, bigoleran aja. Sedang musim, ini Pak Bu. Iya, jadi pertanyaan saya gini Pak. Ya. Kemarin saya sudah bermitra dengan PTBS ini baru 17 September ini baru mau 2 bulan, Pak.
baru mau 2 bulan. Nah, kadang-kadang saya juga bingung, walaupun saya seorang penyuluh, saya juga bingung Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan petani dengan apa yang berhubungan dengan eco farming atau eco plan eco plan protector. Ya. Eco plan protector. Nah, yang mau saya tanyakan di sini gini Pak. Pertama, itu pisang dari anggota kelompok tani saya tersebut itu layu fusarium Pak. Jadi kemarin kan kami tebang, airnya itu ngucur dari batangnya kan. Terus itu semuanya daunnya itu layu, juga buahnya itu pas buahnya dipegang lembut. Pas dibuka itu ada item-item di dalamnya. Nah, terus apa yang cocok saya pakaikan di sini Pak? Apakah eco farming digabung dengan eco plan protector atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama Pak ya. Terus yang kedua ini cabai kelompok tani saya tersebut buahnya semuanya pada rontok ke bawah. Buahnya pada rontok. Nah, bagaimana cara saya mengaplikasikan eco farming dan eco plan protector ini? Ya. Nah, terus ada yang ketiga Pak. Maaf nih pertanyaan banyak ini Pak. Oh nggak apa-apa Bu, mumpung masih ada yang nyimak. Iya, sekalian saya mau cari ilmu kan. Saya kan juga mau nanti menyuluhkan ke petani saya. Jadi saya transfer ilmunya dari Bapak. Jadi nanti saya transfer lagi ke petani saya. Terus yang ketiga gini Pak. KWT saya kan saya anjurkan tuh pakai eco farming. Ya Pak ya, karena kan eco plan protector belum, kami belum kan. Tapi kenapa ya? Padahal waktu itu kan cuma diinikan ke tanahnya, karena dia kan sudah dibiangkan, udah fermentasi selama 3 malam itu. Saya cuma pakai ke tanahnya gitu kan, diinikan ke tanah. Terus si petani, si anggota saya tadi itu dia berjalan, tapi cuma kena batangnya sedikit, kena eco farming. Besoknya sudah layu dan mati. Kenapa itu Pak? Saya dari awal pembentukan di KWT tidak pernah mempergunakan yang namanya baik itu insektisida, kok nggak pernah menggunakan kimia. Karena kenapa? Saya memang betul mau organik untuk KWT. Nah itu Pak. Nah terus yang keempat pertanyaannya. Total ada berapa Bu? Udah 3. Udah 3, pertanyaan saya ada 4. Pada tanggal hitung hari aja Pak ya. Udah 23 hari yang lalu saya kan aplikasi tuh tanah eco farming ke karet, ke tanaman karet. Nah, tapi sampai sekarang belum ada peningkatannya. Sampai saya dibilang sama petani saya, "Macet Bu, pupuknya." Kata dia kayak gitu kan. Nah, tapi saya tetap menjelaskan sih Pak, saya nggak mungkin lah ini kan produk kita kan, saya bilang ini kan baru kita pemupukan pertama, kita sabar aja. Nanti mungkin siapa tahu pemupukan kedua udah ada peningkatan hasilnya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, berapa jaraknya itu waktu setelah kita aplikasikan baru ada buktinya gitu loh Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya. Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, berarti pertanyaan pertama mengenai layu fusarium pada pisang ya? Betul nggak? Iya, betul. Iya Pak. Yang kedua cabai rontok, betul nggak? Betul. Nah, yang ketiga apa? Batang kena eco farming itu ya tadi. Ya batang eco farming. Langsung layu mati. Ya, saya jawab dulu ya fusarium Bu ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu semua perlu disampaikan. Aplikasi eco farming di setiap daerah ya ketika sebelum ada eco plan protector itu hasilnya berbeda-beda. Kenapa? Karena memang mikroba dan cendawan. Berarti kalau berbicara mikroba berbicara tentang bakteri. Mikroba dan cendawan patogen, berarti penyebab penyakit pada tanaman setiap jengkal tanah itu berbeda-beda. Nah, eco farming terjun di situ energinya habis terkuras. Kenapa? Karena fungsinya untuk pemacu pertumbuhan. Nah, makanya ada yang berhasil, ada yang belum. Nah, makanya muncullah eco plan protector ini untuk memperkuat brand eco farming itu sendiri.
yang memang peruntukannya tadi sebagai agen antagonis, agen entomopatogen, sebagai hiperparasitisme, itu semuanya lengkap ada di Ecopolen Protector. Jadi ketika aplikasi pertama ya diaplikasikan, itu intinya ya. Intinya itu bukan ketika tanaman yang sedang sakit, bukan, adanya di pratanam dulu. Jauh sebelum pratanam, treatment benih jauh lebih penting dulu. Ada treatment benih, ada treatment bibit. Nah, bedanya benih dan bibit apa? Kalau benih biasanya dari hasil polinasi atau penyerbukan berupa biji-bijian, yaitu individu baru ya, fenotip 1 dari persilangan jantan dan betina. Nah, biasanya itu disebutnya benih, seperti benih padi gitu kan. Itu dari bulir dulu, benih padi, benih kedelai gitu kan. Nah, setelah jadi teridentifikasi mana batang, mana akar, jadilah bibit. Nah, kalau bibit, ada yang berupa umbi, ada yang berupa rimpang, ada yang berupa bagian batang saja, itu disebutnya bibit. Nah, itu semua harus ada treatment dulu agensi hayati Ecopolen Protector. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memproteksi tanaman ketika ditanam di persemen atau di grounding atau di transplanting di lahan, itu lebih kuat lagi. Karena memang masuk ke dalam sel tanaman. Si agensi hayati ini hidup bersama-sama tanaman. Tapi cara perendamannya hati-hati, tidak boleh untuk benih-benih dikotil ya, biji-bijian dikotil yang berkeping 2, terutama dari leguminosa kacang-kacangan ya, itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi cukup 10-15 menit saja rendam, angkat saja udah. Itu khusus untuk dikotil. Kalau yang monokotil seperti kelapa sawit, kemudian padi, kemudian apalagi jambe ya, benih-benih yang dari biji yang bersifat berkeping 1 itu maksimal di 6 jam. Nah, kecuali bawang merah itu tidak boleh ada perendaman. Kenapa tidak boleh ada perendaman? Karena umbi lapis itu rawan busuk terhadap ya tadi genangan air di umbi lapisnya itu. Jadi bawang merah, bawang putih tidak ada treatment perendaman. Nah, yang lainnya selama itu masih bisa. Nah, misalkan kalau cabai bagaimana? Ini kan sudah treatment pabrik. Bagusnya itu cuci aja dulu. Treatment lagi pakai agensi hayati. Jauh lebih dahsyat lagi nanti hasilnya. Karena benih itulah salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya pertanian kita. Kan sering saya sampaikan, eco farming, Ecopolen Protector itu bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan hasil. Tapi ada 13 parameter, salah satunya benih yang menentukan. 12 parameter kita penuhi semua, benih yang kita pakai asal-asalan percuma. Nah, makanya PT BES lebih mengarah nanti ke penyediaan benih, salah satunya yaitu yang diri Padi Kumpai ini. Makanya Bapak Ibu yang ingin terjun mendampingi mitranya Demplot, nah ini benih Padi Kumpai inilah yang bisa mengharumkan nama eco farming, kemudian padinya pun beda dari yang lain. Nah, itulah dari benih ya. Nah, setelah benih yang tadi itu ya, land clearing, aplikasi pengolahan, penaburan pupuk kandang, kemudian dolomit, baru H-5 itu yang tadinya eco farming, Ecopolen Protector dulu. Jadi tanah-tanah itu disiram diaplikasikan penyemprotan semua. Dibutuhkan satu box untuk 1 hektar lahan. Berarti satu sasetnya untuk 1000 meter persegi. Nah, ini. Jadi lebih simpel, satu saset untuk 1000 meter persegi. Aplikasikan semua. Nah, setelah diaplikasikan Ecopolen Protector, kemudian tanaman sawah sudah siap tanam, misalnya kalau di sawah ya, nah, eco farming masuk, tadi 6 tub di dalam 1 liter pelarut. Nah, kemudian biasanya petani cukup 10 tangki saja, berarti 1000 mili biang tadi yang isinya 6 tub eco farming tadi, dibagi 10 tangki, berarti jatahnya 100 mili per tangki, aplikasikan ke lahan yang sudah siap tanam, jadi kita menunggunya itu cuma 2 hari saja. Nah, di situ baru tanam. Nah, setelah aplikasi agensi hayati, Ecopolen Protector, masing-masing ini punya jadwal sendiri. Rata-rata kalau di padi 2 pekan sekali, kalau Ecopolen Protector hampir sama, cuman Ecopolen Protector pekan pertama atau 7 atau 10 hari itu harus masuk dulu untuk ke tanaman. Nah, setelah 7 hari atau 10 hari setelah tanam, baru 2 pekan, 3 pekan preventif. Nah, ada preventif, ada kuratif. Preventif itu adalah pencegahan 2-3 pekan sekali. Kalau kuratif itu yaitu
langkah pengendalian atau pengobatan dengan ambang ekonomi yang harus dikendalikan segera. Karena di situ sudah banyak hama dan penyakit. Berarti sepekan sekali, nah itu kuratif namanya. Jadi fleksibel sebetulnya. Tapi untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura ya, ini perlu saya sampaikan lagi, tanaman pangan, tanaman yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai tanaman pokok. Palawija, tanaman yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok kedua, terutama berupa umbi-umbian dan kacang-kacangan ya, talas, kacang tanah, kedelai, itu masuk ke palawija. Yang ketiga, tanaman hortikultura berupa tanaman sayur, tanaman buah semusim, tanaman buah tahunan, dan tanaman hias. Ini masuk ke hortikultura semua. Nah, ini dalam budidayanya umur 60 sampai 120 hari hanya membutuhkan 3 sampai 5 box saja. Makanya efisiensi dari adanya EcoPlant Protector ini memangkas biaya produksi berupa pengadaan pestisida kimia sintetis. Silakan Bapak dan Ibu yang di daerah Karawang interview petani di sana. Berapa kali aplikasi pestisida di dalam satu periode penanaman padi. Itu ada yang sampai 8 sampai 10 kali selama 110 harian ya. Nah, tuh. Ada yang 8 sampai 10 kali. Kebayang. Itu kalau hama orang sedang ini bisa 5 hari sekali itu. Nah, artinya kalau biaya produksi, biaya variabel berupa pengadaan pestisida yang tadi, itu kan kita sempat diskusi ya, itu sampai 800.000. Berarti pengadaan racunnya saja itu ada di 8 juta itu. Kebayang nggak? Belum untung gitu. Nah, adanya EcoPlant Protector silakan hitung sendiri. 3 sampai 5 box saja. Untuk padi 5 box, kalau bawang 60 hari paling 4 paling banyak. Jadi langkah kuratifnya dilebihkan 1. Nah, makanya hitung-hitungannya ada efisiensi EcoPlant Protector ini, kekuatannya itu adanya di treatment benih, pratanam. Nah, itu harus diikutin terus tahapannya supaya tanaman ini dari kecil sudah tidak disukai hama dan penyakit. Nah, terkadang seperti di grup baru aplikasi sekali menyimpulkan kemana-mana gitu kan. Karena apa? Karena petani itu yang dicari itu sekarang racun yang bisa mematikan ulat itu hatinya puas. Langsung. Nah, ada yang bersifat kontak, ada yang nah itu mindset itu kita buang jauh dulu. Karena lebih dari 70 tahun kita tuh dicekokin yang gitu tuh, hama itu bukannya malah bisa dikendalikan, malah semakin resisten. Silakan Bapak dan Ibu datang ke sentra hortikultura di Lembang ya, yang namanya Kubis. Racun-racun, ulat-ulat. Sedangkan biaya produksi itu keluar terus. Nah, makanya kunci keberhasilan dalam budidaya pertanian ya. Saya pun dulu pernah belajar ekonomi pertanian juga. Intinya keuntungan petani itu didapat jika kita bisa menekan biaya produksi tadi, Laisa tadi. Low external input, sustainable agriculture. Kita bisa menekan biaya pengeluaran berupa penggunaan pestisida dan pupuk anorganik. Itu kita tekan. Kalau misalkan pengendalian gulma, insya Allah PTBS akan segera meluncing produk pengendali gulma yang selektif dan non-selektif. Yang selektif berarti di padinya aman, gulma eceng-ecengan, semanggi, kemudian berdaun lebar, berdaun sempit, jago-jagoan, nah itu semua itu sedang kita pikirkan. Yang jelas arah visi dan misi ini harus sama semua, bahwa PTBS sudah memberikan fasilitas kendaraan dan beberapa produksi yang lebih memihak kepada petani kecil, gitu ya. Bahkan Pak Haji Febrian sendiri, selain petani ini diarahkan ke produk yang ramah lingkungan, coba masuk ke dalam sistem bagaimana caranya mempercepat cara melunasi hutang dan riba. Itu boleh dimasukkan ke sistem. Jadi bukan hanya sebatas main nyemprot gitu. Nah, tapi inilah produk-produk yang memang di Indonesia ini saingannya banyak, tapi produknya tidak sama gitu. Jadi Bapak dan Ibu silahkan, misalkan ada yang namanya produk yang jual trichodermanya saja, dan tidak bisa menggabungkan 5, karena perlu keahlian khusus dan pawang mikroba yang bisa menggabungkan itu semua di sini. Nah, seperti itu. Kemudian prinsipnya Ibu tadi hubungan pisang,
Nah, pisang ini tetap di media tanam itu wajib, Bu. Jadi ibu merawat tanaman itu bukan ketika sedang sakit. Tanaman yang sudah terinfeksi penyakit, ibu mau katakanlah di atas 60%, itu sudah saya tidak rekomendasikan pengobatan pakai Ecoplan Protector. Kenapa? Jaringannya sudah rusak. Apa yang bisa diharapkan kalau jaringannya sudah rusak, sudah tidak bisa recovery sel lagi, sudah tidak produksi lagi, hanya buang-buang biaya. Makanya pelihara tanaman itu ketika sedang sehat. Itu kunci utamanya. Nah, kemudian, Pak, tapi apakah bisa itu? Nah, kalau misalkan dalam satu dapuran pisang, ada yang terkena layu fusarium. Nah, cirinya udah kelihatan sebelum berbuah, ya, filodi namanya itu, sudah layu, nah, sudah layu. Nah, kemudian di bagian pelepah atau di bagian batang ketika di ini udah kelihatan ada jaringan yang hitam, kemudian di pisangnya. Nah, itu harus didongkel, kemudian kita aplikasikan agensi hayati di lubangnya. Karena indukan yang tadi tumbang, terus anakannya itu sama nasibnya nanti. Tidak ada yang bisa lolos, karena di sekitar saya juga ini saya sedang amati, ada beberapa yang kena. Nah, ternyata induknya kena, anaknya pun setelah dewasa kena juga. Nah, itu kunci keberhasilan dari Ecoplan Protector ini di dalam mengendalikan. Nah, makanya lubangnya harus diperlebar, semprot agensi hayati ini supaya yang mendominasi itu adalah agen antagonis yang bersifat tadi Gliocladium dan Trichoderma untuk mengatasi cendawan patogen. Itu ya, Bu, pertama untuk pisang. Nah, yang kedua untuk cabai, Bu, ya tadi ya. Ya. Nah, kalau untuk cabai, nah, ke depan rontok. Ya. Jadi kalau yang ada di grup ya, yang sudah pernah melihat saya bagi-bagi sharing, ini Bang Ical ada nggak di sini? Kalau ada nanti beliau saya suruh bikin apa namanya supaya menyampaikan faktanya gitu ya. Jadi beliau punya 2000 tanaman di Maluku. Itu chattingnya dengan saya ini belum apa-apa, cabai hijau itu udah rontok 3 kilo, 4 kilo, udah ini duluan gitu kan. Mental udah kena duluan, wah ini kebayang, ini gak bakal panen. Cuman saya support terus. Pertama, eco farming, dibikin dosis tinggi. Ya, diaplikasikan ke tanaman, tapi tidak ada pembiangan. Itu cara beliau ya. Kemudian Ecoplan Protector dipakai nih. Nah, cuman bedanya ada hormon organik nih. Ini kalau dibuka warnanya biru muda ini. Hampir mirip dengan agen hayati, warnanya biru muda. Nah, ini ada hormon organiknya. Kemudian beliau udah aplikasikan aja rutin. Sekarang dari 2000 tanaman sudah tembus di atas 1 ton. Cabai yang tadinya rontok, alhamdulillah adanya Ecoplan Protector, eco farming dan hormon ini merasa terbantu. Jadi terbebas dari keriting, lalat buah, kemudian patek dari Coletrotrichum capsici ya, patek. Jadi patek itu cendawan yang kalau sudah terkena tompel udah pasti rontok. Kalau lalat buah biasanya di dalamnya ada larva ya. Nah, makanya kekuatan dari awal inilah kinerja dari agen hayati akan masuk hidup bersama-sama tanaman. Jadi ketika lalat buah terjadi reproduksi jantan dan betina, ketika nyimpan menyengat yang namanya buah, tek, nah itu larva udah pasti mati dia. Nah, dulu yang rontok 2 kilo, 3 kilo itu reaksi ya belum ada. Karena apa? Karena lalat udah di dalam larvanya. Nah, makanya dalam pengendalian lalat buah, kenapa kita berani ini, ternyata hasil observasi dan laporan itu ternyata, wah ini dahsyat, Pak. Nah, makanya di grup-grup yang sudah saya bagi di grup ya, ada testimoni ini, ya beliau udah kepegang nih. Nah, sekarang sedang ngamatin tentang padi kumpanya yang siap mau masuk ke masa primordial pembungaan. Nah, itu Bu ya. Jadi nanti ke depan yang produk yang kita arahkan yang solusi pertanian sejahtera lingkungan ini selain eco farming, kemudian Ecoplan Protector, nah kemudian hormon organik pun ini pun sudah di ACC oleh Maji PBN, tinggal nunggu izin edarnya saja. Yang penting kalau masuk ke BES itu biasanya izin edarnya sudah siap beredar gitu ya. Makanya kita di produsen sedang mempersiapkan ini semua. Nah, kemudian sambil kita pun sedang mempersiapkan pengendali gulma ya. Gulma ramah lingkungan ini sudah ditunggu-tunggu.
Dan ini kita buktikan pengendali gulma ini memang betul-betul organik. Jadi ekstrak tanaman tertentu kontak dengan ini ada yang dikerdilkan, ada yang memang tidak berkembang, nah itu ada semua. Nah, makanya nanti insya Allah secepatnya ini bisa dirilis ya. Itu Bu ya, masih ada belum dijawab? Udah sih Bang, nggak apa-apa. Kelamaan, takut nanti yang lain juga bertanya nggak enak. Boleh ya. Ya, intinya seputar itu saja Bu ya. Jadi ya, insya Allah semua solusi ini akan dijawab oleh PTB melalui sarana produksi pertanian yang lebih ramah lingkungan. Itu intinya Bu ya. Ya, kalau boleh Budi. Pak, ya. Saya pengen masukin ke grupnya Bapak Pak, biar bisa diskusi gitu loh. Boleh. Yang penting Ibu jangan leave dulu di grup ya. Nanti di akhir yang belum masuk ke grup, jadi sekarang sudah masuk ke grup 46. Bayangkan minimal 200 orang. Itu sudah mendekati hampir 10.000, Bu. Jadi 24 jam tim konsultan ini sebagai wujud tanggung jawab mengenai produk eco farming, kemudian eco plant protector, ada klaim, ada apa saja kita ya bantu jawab gitu. Ada masalah apa saja gitu. Itulah bentuk tanggung jawab kita mengenai produk yang kita luncurkan gitu ya. Ya silakan, Mas. Baik Bu Yanti Kasim, terima kasih ya, untuk pertanyaannya. Mohon maaf ya, ada beberapa yang belum terjawab. Nanti bisa diskusi di grup dengan Pak Wawan. Oke. Mas Budi itu Chef Muno tuh udah nunjuk-nunjuk terus. Siapa Pak? Chef Muno dari Lampung ya. Pak leader ikut Zoom meeting rajin beliau. Muno ya. Ya. Oh iya. Silakan itunya. Baik, Pak Chef Muno silakan di unmute Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Wawan. Salam. Luar biasa ilmunya, nambah lagi saya. Ya. Terima kasih. Ya. Saya ini karena saking sibuknya jadi jarang sempat Zoom juga Pak Wawan. Tapi ya saya mantau terus lah. Nah ini kemarin gini Pak Wawan, ada satu mitra saya di daerah Pagelaran, Pringsewu. Itu nyoba tuh produk kita Eco Plant Protector. Nah, kan sudah saya share videonya tuh Pak Wawan kan. Baru berapa 3 hari langsung tunas banyak kan gitu kan. Yang kena bekas ulatnya itu gitu. Ya memang belum kelihatan, cuman apa ternyata setelah dipelajari belum tuntas trainingnya sama Pak Wawan ini gitu kan. Ya, secara hasil memang itu malah mempercepat pertumbuhan tunas gitu kan. Itu di tanaman kelengkeng sama jambu kristal. Nah, tapi kita salah pengaplikasiannya, harusnya sore kan gitu kan. Nggak taunya pagi gitu, siang-siang gitu. Itu Pak Wawan. Jadi ini ke depan kita sudah mulai lagi, mudah-mudahan bisa diaplikasikan lebih baik lagi cara-cara. Dan satu hal lagi, saya tertarik banget dengan padi kumpai. Ini lagi sedang mempersiapkan lahan Pak Wawan. Jadi insya Allah target saya dalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini minimal dari 2 sampai 10 bahkan mungkin ratusan hektar di tim saya akan siap menggunakan padi singkumpai ini. Dan tapi pada prinsipnya dalam 4 bulan ke depan saya siapkan 2 hektar dulu. Dan itu kami tidak akan menjual gabahnya. Nah, itu Pak Wawan. Minta izinnya pendampingannya dari Pak Wawan lah. Pokoknya nanti. Nah, insya Allah Napi akan mempersiapkan itu. Dan polanya tolong dibantu banget itu Pak Wawan. Insya Allah. Dan hari ini kemarin ada stokis baru lagi, ada 3 stokis baru Pak Wawan di tim Lampung ini yang closing kemarin. Nah, kemarin itu ada distributor langsung pupuk, distributor pupuk langsung gabung karena ya dia merasakan banget ya kan dampak pupuk ini susah dan seterusnya. Nah pertanyaan saya Pak Wawan, kira-kira nih Eco Plant Protector ini kapan nih keluar izin edarnya? Gitu loh Pak Wawan. Itu udah takut-takut sedap ini ya. Karena yang sebelah udah kena teguran ini kan. Saya udah mulai nggak mau lagi pakai itu Pak Wawan, karena ya saya udah lihat Pak dari Eco
Plan Protector udah bagus. Itu sementara yang sampaikan. Yang penting apa yang sudah saya dapatkan hari ini itu luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan bisa berkah. Terima kasih Pak Wawan. Nanti ke depan SLC, pulang SLC saya mau mampir Pak Wawan. Nanti saya kontak alamatnya, saya mau mampir. Langsung beli padinya. Makasih Pak Wawan. Ya. Siap. Ya. Baik. Ya terima kasih ya Pak Chef Muno. Jadi intinya gini ya, ke depan kalau kita menggunakan benih padi kumpai, kemudian di situ ada eco farming dan eco plant protector. Nah, permasalahan pertanian di Indonesia itu ada 3. Pertama ilmu pengetahuan, modal, dan market. Nah ini setiap leader, terutama yang ada di daerah, itu bagaimana caranya. Ini beras kumpai ini kita jangan tanyakan ini kira-kira tengkulak mau nggak, salah ini. Karena ini beras masa depan Indonesia kalau perlu diceritakan, dan ini baru keluar dari labnya Embryonic Agriculture Plan, yaitu labnya Agen Hayati. Nah ini sudah disampaikan juga ke owner PT BES. Nah ke depan nanti ada setiap daerah itu yang bisa menampung dan memproduksi beras sehat. Boleh namanya apalah. Yang penting beras ini pasti sehat. Yang memang terbebas dari residu kimia berbahaya yang dari pestisida tadi. Nah kemudian berhubungan dengan izin, nah perlu saya sampaikan, jadi produk sejenis yang ada nama Hayati itu masih menggunakan izin pupuk Hayati. Nah, Agen Hayati di Indonesia itu belum ada undang-undangnya. Ada undang-undang yang 411 ya kalau nggak salah ya, 411 tahun berapa tuh. Itu hanya introduksi mikroba dari luar ke Indonesia. Nah, makanya formulator Pak Dr. F. Saipudin ini jurnalnya ini, tulisan beliau itu akan dijadikan rujukan undang-undang di DPR nantinya. Meskipun kalau untuk perizinannya ya insya Allah bulan-bulan ini informasi terakhir. Ya Pak Asep, mudah-mudahan, karena kita pun sudah banyak yang minta untuk diekspor keluar, karena insya Allah kalau Eco Plan Protector sudah siap ekspor. Jadi. Perizinan dari perusahaan sudah siap, ada 26 mengantongi perizinan, mulai dari benih, bibit, ekspor produk, ada semua. Nah makanya kita sama-sama menunggu, bahkan ke depan saya kasih bocoran nih, Eco Plan Protector izin keluar, kita tim konsultan akan mengadakan sertifikasi penyuluh pertanian Eco Farming, Eco Plan Protector yang memang belum ada sebelumnya. Jadi lebih gagah lagi dalam bagaimana cara menghadapi petani, bagaimana cara yaitu ada caranya semua gitu kan. Dan saya pun ada informasi, saya diminta ngisi materi di depan guru-guru besar, kebayang nggak? Guru-guru besar perguruan tinggi di Jawa Tengah. Ya kalau saya percaya diri, karena saya sisi lain bidang peternakan saya belum saya keluarkan. Inilah enaknya jadi mahasiswa pertanian terpadu yang pertama di Indonesia. Nah makanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Kata Pak Dr. F. Saipudin, titel itu nomor sekian. Yang penting kita belajar di mana saja dan kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah itu beliau mensupport saya pribadi, kemudian beliau pun masih seorang dokter, tapi pemikirannya, wah itu udah luar biasa. Dan detail bukan segalanya, yang jelas ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin begitu Pak Chef Muno ya, insya Allah secepatnya ya. Ya, Mas Budi lanjut, masih ada waktu. Baik, terima kasih Pak Chef Muno dan Pak Wawan. Ya. Kita lanjut dari pertanyaan yang ini ada pertanyaan dari Pak Pitoyo nih. Bagaimana cara pengaplikasian untuk bawang merah agar hasilnya melimpah, Pak? Ya. Nah ini saya diminta nih beberapa bulan ke depan untuk mengisi materi di penyuluh para ahli bawang Brebes. Ada yang minta nih. Jadi intinya prinsipnya begini. Pertama,
di dalam penyampaian arah perjuangan PT BES ya, terutama di dalam pergerakan pertanian berkelanjutan Indonesia, itu adalah poin penting kita di dalam menyampaikan kepada setiap petani yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun solusi pertanian sejahtera ramah lingkungan yang dibawa eco farming inilah yang akan menjadi simpati orang terhadap PT BES dan para mitra PT BES ya, dan produk-produk sarana produksi yang dikeluarkan oleh PT BES. Karena brand eco farming ini bukan hanya sebatas pupuk ya nanti ke depannya itu, tapi memang betul-betul sebagai solusi pertanian sejahtera ramah lingkungan. Dan sampai sekarang belum ada perusahaan yang mengarah ke sana gitu kan. Nah, makanya hubungannya dengan bawang ya, sebelum kita memperkenalkan produk kita, nah kita contoh ya di sawit nih. Saya harus bisa menguasai tentang sawit. Saya harus terbang ke Kalimantan dengan tim konsultan yang lain. Artinya apa? Kita mempelajari, mengkaji, observasi sampai ada berapa kenaikan setelah aplikasi eco farming, kemudian rataan bobot tandannya berapa. Nah, itu kita punya data sendiri sebetulnya. Meskipun data ini sebetulnya tidak dibutuhkan oleh perusahaan karena perusahaan itu inginnya dari pusat penelitian kelapa sawit yang ada di Medan. Nah, kita sedang mengarah ke sana. Nah, artinya setiap kita ini yang menjadi kekuatan kita ini adalah pengalaman kita sendiri. Nah, di bawang pun saya terjun ke harus nanam bawang seperti apa. Nah, makanya disitulah kekuatan kita. Nah, makanya untuk bawang itu kekuatan yang saya sampaikan nanti ya, termasuk nanti di di para penyuluh yang haus tentang keilmuan eco farming, dan hormon organik, nanti akan kita buktikan nanti. Ujung-ujungnya pasti minta demplot, tapi boleh kita buktikan nanti. Nah, artinya hormon organik ini sama, formulatornya sama, kemudian ininya sama, karena beliau itu adalah riset peneliti. Jadi penemu padi kumpai atau pemulia padi kumpai, kemudian pawangnya mikroba yang di Indonesia sampai sekarang belum ada, di 3 jenis cendawan dan 2 jenis mikroba itu digabungkan dalam satu saset, itu belum ada. Nah, kemudian hormon organik yang mengandung 36 asam amino, kebayang. 36 asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein yang inti kehidupan makhluk hidup. Nah, makanya saya sedang uji coba juga di lele, ternyata lele cepat gede. Nah, makanya inilah produk yang intinya untuk mempermudah para petani, terutama untuk tanaman ya. Nah, untuk tanaman supaya tadi hubungannya dengan bawang ya. Jadi bawang ini rata-rata saya kasih gambaran dulu ya. Jadi bawang mau Bima Brebes, varietas yang sedang ramai ya, mau jenis apa saja di daerah-daerah ya, ada yang jenis Sumenep atau apapun saja, tetap bisa dijadikan bibit itu ya, bukan benih, bibit ya, karena bawang itu adalah modifikasi dari batang dia, ya, modifikasi dari batang yang disebut umbi ya. Nah, seperti pisang, nah batang pisang sebetulnya yang mana? Sebetulnya bukan yang menjalar ke atas, tapi yang disebut bonggol itu batangnya. Nah, cuman terjadi modifikasi tadi. Nah, kalau untuk bawang, itu perlu ada skip penyimpanan minimal 2 bulan untuk dijadikan bibit. Nah, bibit itulah nanti kadar air menurun, disimpan saja. Nah, kemudian nanti ditanam lagi. Nah, kalau dulu itu ada yang tembus 1:20. Luar biasa. Sekarang nyampe nggak dengan kimia yang dahsyat itu? Tidak. Karena memang dari tahun 70-an di Indonesia ya, revolusi hijau itu ketika sedang bergulir. Jadi kalau bahasa Pak Dr. F. Saipudin ini, tanah ini diperkosa gitu kan. Artinya apa? Diperkosa tanpa tanggung jawab. Jadi petani ini nyekokin makanan untuk tanaman ini berupa pupuk kimia, itu tanahnya itu dijadikan korban. Padahal konsep ilahiyah itu bagaimana caranya kalau kita ingin menghasilkan hasil produksi tanaman yang kita tanam, bagaimana caranya kita harus bisa memberikan nutrisi terbaik untuk tanah dulu. Itu konsep ilahiyah. Nah, kalau dengan konsep revolusi hijau ini, petani harus bisa memberikan makanan yang terbaik untuk tanaman, tanahnya dilewat. Makanya banyak tanah yang ketika ditanam itu tidak respon. Nah, disitulah lahirnya hormon organik. Jadi ketika diaplikasikan ke daun itu
apa namanya, pertumbuhan itu semakin cepat. Nih saya sedang observasi di tanaman pepaya, batangnya semakin gede, semakin daun semakin melebar. Padahal di bawah tidak dikasih apa-apa. Nah ini dasarnya hormon organik. Nah kita aplikasikan di kebun durian berjamaah di KDB sampai manjat-manjat karena ini nutrisi daun. Kemudian diaplikasikan 3 pekan itu bunganya luar biasa, bunga durian, yang lain belum ada. Nah itulah hormon organik untuk memperkuat brandnya eco farming, karena ZPT yang terkandung di dalamnya itu khusus memang untuk kualitas bunga dan buah. Nah begitu pula untuk bawang merah ya. Jadi bawang merah ini senjatanya 3 tadi, Ecopen Protector dari hama dan penyakit tanamannya, eco farming untuk pemacu pertumbuhannya di pembenah tanahnya yang di media tanam. Nah, hormon organik nanti aplikasi setiap 10-2 pekan sekali diaplikasikan. Itu insya Allah yang namanya ujung daun menguning, kemudian ulat yang sudah masuk ke dalam bagian dalam daun yang di tengah itu ya, itu pestisida apapun tidak akan bisa itu. Mau yang sistemik, mau yang kontak. Makanya disitulah terjadi yang namanya petani itu ketika diserang ulat itu, wah sudah pasrah saja. Nah makanya kekuatannya adanya di pratanam, karena bawang tidak boleh ada perendaman. Di pratanam aplikasikan agensi hayati ya, di apa namanya, di bedengan sebelum mulsa misalkan, kemudian eco farming berikutnya 2 hari berikutnya, nah baru tanam. Nah setelah tanam hari ke-10 Ecopen Protector masuk dulu. Jadi sebelum hama mencicipi duluan itu Ecopen Protector duluan. Nah disitulah apa namanya, kita pun harus tahu siklus dari Lepidoptera ya, kupu-kupu ya. Jadi Lepidoptera itu atau kupu-kupu itu ada fase yang disebut metamorfosis. Metamorfosis itu di mana serangga yang punya sayap ya seperti kupu-kupu tadi, itu pertama ada disebut dengan imago. Imago itu adalah serangga dewasa. Nah kemudian imago serangga dewasa ini bereproduksi menghasilkan telur, cis ya, CYST, cis. Nah dari telur inilah nanti akan berubah menjadi larva. Nah fase dasarnya di metamorfosis inilah fase larva yang bisa menghabiskan tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Nah di sini setelah kenyang akan membungkus diri yang disebut dengan pupa atau kepompong. Nah dari fase kepompong ini dia sudah tidak bisa apa-apa, udah kenyang ya. Nah dari membungkus inilah nanti akan menjadi nimfa atau serangga muda, dan dari nimfa tadi akan menjadi serangga dewasa lagi. Nah kalau salah satunya terkena semprotan dari agensi hayati, telur ataupun dari jenis larva atau kepompong, itu pasti dipastikan akan mati dan metamorfosis akan jadi gagal. Nah itulah dasarnya dari Ecopen Protector agensi hayati. Makanya ketika aplikasi yang ini ya, yang pertama nih ya, yang pertama kali aplikasikan Ecopen Protector, Pak kok tambah banyak gitu kan? Ya produsen cuman ketawa aja gitu. Ya itulah 2 kemungkinan. Yang pertama dipaksa prematur untuk menetas, ya. Yang kedua selain prematur untuk menetas, dan itu memang dia pasti kering. Sudah kontak langsung dengan Beparia bassiana yang bisa mengacak-acak tubuhnya hama ini. Nah makanya di sini ketika dipaksa menetas prematur, apa namanya, larva itu menetas lebih banyak dan lebih cepat, disitulah kita aplikasi kuratif sepekan sekali, dan yang keduanya itu pasti dipastikan tanaman akan bersih. Nah makanya setiap peserta nih ya, peserta Zoom meeting yang mengikuti pada kesempatan malam hari ini, kekuatan Ecopen Protector itu pertama adanya di treatment penanaman benih, di pratanam, kemudian pekan pertama atau hari ke-10 ya, 7 atau hari ke-10. Nah, selanjutnya preventif 2 pekan sekali atau 2 atau 3 pekan sekali. Kalau terjadi serangan hama yang memang tiba-tiba datang, nah itu sepekan sekali aplikasinya. Jadi komoditas apapun kita tidak tidak spesifik, wah ini harus begini-begini, tidak. Jadi intinya setiap komoditas tanaman pangan, palawija dan hortikultura intinya seperti itu. Kecuali yang beda di tanaman perkebunan, terutama famili palmae ya, palem-paleman ya, seperti kelapa sawit, kemudian jambe, kurma, kelapa biasa ya, kopior atau apapun. Nah itu dibutuhkan 2 saset di dalam 14 liter air untuk 14 pohon. Dan alhamdulillah Ecopen Protector ini sudah bisa mengatasi Ganoderma nih. Makanya
para kebun kelapa sawit nanti closingnya pakai ini dulu nih, baru eco farming nanti masuk, hasilnya akan dahsyat gitu. Karena ada beberapa testimoni sahabat-sahabat kita mitra PTBES, tanaman yang sudah mengering diaplikasikan, ternyata dokumentasinya itu luar biasa. Yang tadi sudah dipastikan mati itu hijau lagi itu. Nah, itulah dahsyatnya dari Agensi Hayati Ekopen Protector dalam melindungi tanaman. Ini bagian daripada sunnah, dan ini produk yang memang nyaris jatuh ke perusahaan lain, tapi formulator memilih PTBES sebagai jalur distributornya, dan di sini ada nilai dakwahnya, dan beliau pun senang berada di kendaraan besar PT. Beliau pun akan terus berinovasi bagaimana caranya untuk memperjuangkan pertanian berkelanjutan Indonesia ini harus segera terwujud, terutama dari produk pertanian yang memang baik dan ramah lingkungan ya, baik dan menyehatkan terutama. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada lagi beban kita meracuni produk pertanian yang memang sebelumnya masih menggunakan pestisida. Kalau dengan ini insya Allah aman. Jadi sore ini kita semprot, besok kita makan, tidak akan ada dampak apapun. Karena ini bukan racun. Ya, yang disebut racun antibiolisis itu hanya untuk hama saja. Karena inilah fitrah dan sunnahnya bertani di abad 6 Hijriah ya, tahun 600-an Hijriah tadi akan kita pakai lagi sekarang. Seperti itu, Mas Beri, silakan. Lanjut lagi. Baik. Mungkin satu lagi ya pertanyaan. Ini saya ambilkan dari YouTube, Pak Wawan. Ada yang ini dari Bu Zafira. Bu Zafira pernah mendengar untuk informasi 1 tub eco farming itu kan setara dengan 1 ton pupuk kandang ya. Ya. Dan tadi beliau menanyakan di Zoom meeting kali ini ada penjelasan harus pakai pupuk kandang lagi setelah pakai eco farming. Ya. Jadi menurut beliau itu tidak sinkron antara leader beliau dengan penyampaian tadi. Mungkin ada yang kurang terlewat tadi, Pak Wan. Ya, perlu saya sampaikan ya. Jadi ada mitra juga yang membandingkan 1 tub eco farming setara dengan 1 ton pupuk kandang. Nah, ini sebetulnya menyesatkan. Jadi produk network marketing ini sebetulnya ya kita harus lebih rasional lagi ya dalam penyampaian. Tidak boleh overclaim, tidak boleh terlalu berlebih. Ya, hendaknya kita sampaikan berdasarkan dasar-dasar ilmu pertanian saja. Seperti saya menyampaikan, Pak, kenapa setelah Pak Wawan menjadi tim konsultan kok NPK yang digunakan kalau bahan organik di lahan tidak ideal, kenapa di 50%? Perlu saya sampaikan, produk sejenis pupuk organik itu di buku panduan mereka atau para produsen pupuk organik itu rata-rata di 50%, terus terang saja. Nah, adapun yang 25% cocok, berarti kandungan bahan organik di lahan itu cukup di 20% saja. Tapi ini tidak bisa jadi patokan, kalau kurang tetap di 50%, karena batasnya 50%. Ya, bahkan hasil uji efektivitas jagung yang di Universitas Pajajaran ya, di Unpad ya, yang ketika itu diujikan eco farming pertama, yaitu rata-rata di segitu, di 50%. Gitu ya. Nah, di 50%. Nah, kemudian hubungannya dengan tadi, yaitu jelas tidak ada korelasinya. Ya, bayangkan secara volume saja sudah berbeda, 30 gram dengan 1 ton, itu tidak nyambung. Dan itu bukan dari tim konsultan, bukan dari produsen eco farming sendiri, dan bukan dari PTBES, itu dari tadi, statement liar yang akhirnya mitra yang baru gabung ditelan mentah-mentah. Oh, ini ada pupuk kandang lagi. Nah, disitulah tidak boleh. Karena memang yang saya sampaikan ini insya Allah tidak ada kepentingan apa berdasarkan ilmu pertanian yang sudah pernah saya pelajari, bahwa untuk mendampingi ya teknologi mikroba tadi yang dapur pacu tanaman, ya salah satunya bahan yang untuk dimasaknya itu yaitu bahan organik atau organik yang ada pada ternak ruminansia. Ya, ruminansia itu yang mempunyai 4 lambung, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, yaitu sapi, kerbau, domba, kelinci, kuda. Nah, itulah bahan terbaik atau organik terbaik yang ada pada pencernaan ternak ruminansia. Jadi kalau tadi ada pertanyaan yang Mas Budi sampaikan tadi dari Bu siapa tadi? Nah, itu kalau misalkan
setara dengan ini, kok sekarang ada ini lagi, ya itu jelas salah. Bahkan saya ada beberapa yang posting di grup, langsung saya tegur. Itu tidak seperti itu. Dari volume saja sudah jauh tuh rasionalnya ya, 30 gram dengan 1 ton sama nggak kira-kira? Nah ini pembandingnya apa? Misalkan nutrisi, ya tidak bisa tetap. Tapi kalau mikroba, ya, nah, tapi tetap tidak bisa dijadikan patokan. Makanya apalagi dianalogikan dengan satu sak pupuk anorganik, lebih ngaco lagi, itu tidak bisa. Gitu. Jadi eco farming ini tidak bisa berdiri sendiri kalau ketersediaan bahan organik di lahan itu memang tidak tersedia secara ideal. Nah makanya Bapak dan Ibu, saya dulu basic di peternakan juga. Sampai sekarang ada teman konsen di peternakan punya 40 sapi. Beliau menampung kotorannya itu dari bunker besar. Jadi padatan dan cairan itu udah dicampur. Kemudian beliau punya mikroba sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam ini sebagai fermentor. Dan limbah padatan dan cairannya ini masuk ke dalam sawah dataran tinggi ya, kemudian sawah sengkedan gitu ya, ada terasering-nya, itu rata-rata setiap panen di atas 11 ton dan memang full organik. Nah itu cara membuat seperti itu bagaimana? Ya itu konsep ilahiyah. Makanya di dalam kitab Al-Filah Ibnu Al-Awwam, pertanian itu tidak bisa dipisahkan dari peternakan. Dan kita beternak itu bagian daripada sunnah. Nah makanya disinilah nanti jika ada produk untuk mendampingi eco farming, terutama untuk pemacu pertumbuhan ternak, nah insya Allah di situ saya diminta untuk ini lagi, karena memang konsep probiotik pada ternak itu seperti apa ya sudah saya pelajari semua dulu waktu kuliah, dan memang saya pun masih observasi juga sampai sekarang tentang probiotik apa yang terbaik untuk di pencernaan ternak, jenis bakteri apa. Nah itu sudah saya pelajari semua. Jadi intinya di dalam pertanian itu kuncinya ada di peternakan. Makanya dalam Al-Quran 36 kali peternakan diceritakan, yaitu untuk mendampingi pertanian. Yaitu disebut pertanian terpadu atau integrated farming system. Nah itulah kuliah saya di situ dulu. Makanya kalau ada pertanyaan tadi Pak Mas Budi, maaf, kenapa harus ada 1 ton lagi? Ya itu bukan dari tim konsultan, bukan dari produsen, itu sudah pernah disangkal. Ya silakan Mas Budi. Jadi baiknya antara eco farming dan pupuk kandang itu dipadukan ya, lebih bagus ya Pak kawannya. Ya seperti itu. Cuman kan yang jadi permasalahan pengadaan pupuk kandang dan strategi pemasaran eco farming bertolak belakang. Ya. Nah, cuma tadi bertahap saja. Bertahap. Kalaupun tidak ada, ya tadi penggunaan pupuk organik kita tekan. Nah, kalau ingin full substitusi pengganti pupuk organik apa? Ya kita harus punya ternak sendiri. Makanya ternak itu yang dicari itu, yang kita produksi itu bukan telur, daging, dan susu, justru kotoran ternaknya. Buat konsep wilayah begitu. Nah, makanya di situ kita punya makanan yang baik dan menyehatkan dari hasil peternakan tadi. Gitu Mas. Oke, baik Pak Wawan. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini masih banyak sekali nih pertanyaan yang belum bisa dijawab. Tapi sudah jam 10 lewat ini Pak Wawan. Kita cukupkan saja untuk Zoom meeting malam-malam hari ini ya Pak Wawan ya. Biar tidak kemalaman. Terus ini yang jadi pertanyaan umum, jadi keluhan umum ini Pak Wawan. Jadi banyak yang ikut Zoom meeting, habis lewat Zoom meeting, banyak yang lupa juga Pak Wawan. Ini apakah ada buku panduan eco farming gitu Pak? Oh iya. Ya, sambil closing statement juga Mas Budi ya. Ya. Jadi ke depan nanti akan kita buat buku budidaya pertanian yang menggunakan eco farming, eco perpetual, dan hormon organik. Nah, selama ini kan buku sebetulnya yang sedang saya susun itu ada buku khusus eco farming. Cuman kan nanti masuk ke dalam sarana produksi dan masuk ke dalam budidaya komoditas apapun saja. Makanya nanti ada buku khusus. Kita pun sudah ada komunikasi dengan support system juga. Jadi eco farming, pupuk organik super aktif, eco plant protector, dan hormon organik itu masuk dalam bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah kemudian
bagi para peserta Zoom meeting pada malam ini yang belum masuk grup, boleh di-save nomor saya ya, di 0813 9542 4378. Nah, itu jangan ditelepon ya. Jadi minta saya masukkan ke grup. Nah, nanti grup 46 linknya nanti saya bagi, dan nanti komunikasi rutinnya nanti kita dua arah ada di situ gitu ya. Nah, itu ada di di chatting ya, nomor saya, silakan di-save. Bagi yang belum ya, kalau yang sudah ya tinggal ikuti aja perkembangannya ya. Baik, sekalian dari saya ditutup dulu Mas Budi ya. Iya Pak. Ya. Baik, mudah-mudahan Zoom meeting pada kesempatan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya yakin bahwa Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Jadi yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajah. Jadi Bapak dan Ibu, saya lihat di sini ada yang usianya, ada yang senior. Nah, itulah semangat Bapak dan Ibu di dalam ingin mengambil andil dalam perjuangan PTB sebagai motor pergerakan pertahanan berkelanjutan Indonesia, sebagai ladang ibadah ya. Cuman tetap semuanya harus didasari dengan keilmuan ya, dan Allah sudah janjikan akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang beriman. Nah, itu yang sudah saya rasakan. Jadi keilmuan, kemudian masa trial and error tentang produk, itu sudah saya pernah alami, dan saatnya saya siap berbagi dengan mitra yang lain. Nah, makanya ini bisa diikuti juga. Jangan pernah berhenti untuk belajar, tidak ada kata terlambat dalam belajar, karena prinsipnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib dari buayan sampai liang lahat. Dan saya lihat di sini ada bapak-bapak yang sudah usia senior. Nah, itulah semangat ya. Dan plus satu lagi informasi, tanggal 19 yang sekitar Jabodetabek, Jawa Barat ya, atau di sekitar ini ya. Jadi tanggal 19 September kita mulai adakan lagi training pertanian terpadu setelah masa pandemik ya di KDB Pondok Salam Purwakarta. Nah, informasinya nanti bisa hubungi nomor saya tadi ya. Jadi setiap training cuma 50 sheet saja. Nah, itu akan kita bedah apa sih itu padi kumpai itu apa, dan EcoPlanet Protector itu sebetulnya isinya apa. Nah, itu kinerja seperti apa, nanti akan kita lebih mengarah kepada 70% praktek. Nah, akan kita rubah sekarang. Nah, 30%-nya teori aja di ruangan. Nah, itu dengan nuansa kebundurian berjamaah, mudah-mudahan sudah ada yang matang nih, karena kemarin baru di treatment ya, beberapa bulan yang lalu, baru sebesar kepala nih. Itu durian hasil obsession kita, dan ilmunya alhamdulillah sudah kita terima dan sudah kita praktekkan. Ternyata pembuahan di luar musim itu menyenangkan kalau kita tahu ilmunya. Nah, di situ kita mudah closing kepada perusahaan-perusahaan atau yang punya kebun-kebun juga. Nah, itu tadi produknya tidak jauh dari EcoPlanet Protector, EcoFarming, dan hormon organik. Jadi 3 itu insya Allah dasar. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ya semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.